Warga dan ratusan tim gabungan masih terus membersihkan lumpur yang menutup akses jalan di Desa Rawadulang, Kampung Tugu Selatan, Cisarua, Bogor, pasca banjir bandang Selasa lalu. Untuk membersihkan lumpur, warga dan tim gabungan menggunakan alat seadanya seperti cangkul dan juga skop. Sementara satu eskavator dioperasionalkan untuk menyingkirkan material besar seperti pohon dan bebatuan yang terbawa banjir bandang. Sekitar 134 kepala keluarga yang terdampak saat ini telah berhasil dievakuasi oleh tim gabungan untuk menempati posko sementara. Intensitas hujan yang tinggi disusul tanah longsor diduga menjadi penyebab banjir bandang di kawasan wisata Gunung Mas Puncak, Bogor, Jawa Barat. Ratusan warga terpaksa harus mengungsi. Cai badak! Cai! Banjir bandang terjadi di kawasan Gunung Mas Puncak, Desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Jam 12 ya jam. Banjir yang membawa berbagai material ini terjadi sejak Selasa pagi, diduga akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Gunung Mas Cisarua, Bogor, dan disusul longsoran tanah sejak Senin malam. Salah satu tempat wisata di kawasan Gunung Mas terkena banjir bandang ini. Subhanallah. Ratusan warga yang rumahnya tergerus mengungsi di salah satu masjid di kawasan Cisarua karena khawatir terjadi banjir susulan. Sementara itu pemirsa, hujan deras mengakibatkan banjir di beberapa wilayah di Kota Malang. Sebuah rumah warga longsor dan menghanyutkan seorang penghuninya. Tim Basarnas Surabaya mencari seorang warga yang hanyut terbawa banjir. Korban hanyut setelah rumahnya longsor akibat banjir yang menerjang perumahan Gria Sulfat Insight, Bunulrejo, Malang. Tim dibagi menjadi 4 menyusuri bibir Sungai Bango. Sementara warga yang tinggal di perumahan Gria Sulfat Insight menyelamatkan barang-barang dari rumahnya untuk dibawa ke tempat pengungsian sementara. Selain disarankan petugas, warga juga khawatir akan adanya longsor susulan. Hari kedua pagi hari ini nanti kita bagi untuk yang seru 1 pagi, nanti kita bagi 4 seru, Pak. Untuk kita maksimalkan penyisiran darat sampai siang hari kurang lebih 12.00. Hujan deras Senin kemarin akibatkan banjir di sejumlah wilayah di Malang. Salah satunya di Kelurahan Bunulrejo, di mana sebuah rumah longsor ke Sungai Bango bersama salah seorang penghuninya. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Upaya pencarian korban gempa di Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat terus dilakukan. Hingga hari ini tercatat sebanyak 84 korban meninggal dunia. Hingga hari ini Badan SAR Nasional Mamuju masih terus mencari korban gempa yang diduga masih tertimbun reruntuhan bangunan. Meski tak ada laporan baru terkait korban hilang, pencarian akan tetap dilakukan hingga 7 hari pasca gempa. Hingga hari ini tercatat sebanyak 84 korban meninggal dunia, 11 korban di Kabupaten Majene dan 73 korban di Kabupaten Mamuju. Sementara untuk korban luka berat tercatat sebanyak 253 orang. Sementara untuk luka ringan tercatat 679 orang. Jumlah pengungsi saat ini sebanyak 19.435 orang, sementara warga terdampak berjumlah 20.448 orang. Walaupun tidak ada laporan, ya, kami tetap akan berupaya untuk melaksanakan pencarian penyisiran di lokasi-lokasi yang sudah kami lakukan pencarian itu tadi karena adanya keinginan itu. Karena kami berspekulasi. Siapa tahu ya, kita prediksi ada mungkin korban yang masih terperangkap di dalam pemukiman itu. Hingga kini pemerintah masih terus berupaya melakukan penanganan untuk para pengungsi serta membuka akses yang masih terputus. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Yunus Suparlin, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo mengunjungi lokasi gempa di Mamuju, Sulawesi Barat. Dalam kunjungannya, Presiden meninjau lokasi pengungsian di Stadion Makara serta sejumlah tempat yang terdampak. Presiden Jokowi mengunjungi lokasi pengungsian korban gempa di Stadion Manakara, Mamuju, Sulawesi Barat.
Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono serta Gubernur Sulawesi Barat Andi Alibal Nasdar mengucapkan duka cita yang mendalam kepada para korban gempa. Di lokasi pengungsian, Presiden Jokowi bertemu dengan para korban serta memastikan penanganan korban gempa Mamuju ditangani dengan baik. Presiden juga menyatakan pemerintah akan memberikan bantuan dana kepada seluruh warga terdampak. Besaran bantuan menyesuaikan tingkat kerusakan tiap bangunan. Pemerintah juga akan segera membangun kembali gedung pemerintahan yang rusak akibat gempa agar pelayanan publik segera berjalan. Pemerintah akan membantu untuk yang rusak berat 50 juta, untuk yang rusak sedang 25 juta, dan untuk yang rusak ringan berarti hanya retak-retak 10 juta. Kita harapkan dengan bantuan dari pemerintah pusat, pemulihan kembali baik rumah-rumah yang roboh maupun pemulihan ekonomi, pemulihan proses pelayanan di pemerintahan, di birokrasi juga akan kembali normal. Presiden berharap bantuan pemerintah pusat bisa segera memulihkan Sulawesi Barat. Ia ingin masyarakat segera beraktivitas seperti sedia kala. Warga dan wisatawan yang tengah berada di pantai kawasan Kuta Utara, Badung, Bali dikejutkan dengan terjangan angin puting beliung yang muncul tiba-tiba. Angin puting beliung ini menghancurkan belasan gudang milik nelayan. Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik munculnya pusaran angin puting beliung dari tengah laut pantai Pararenan, Kuta Utara, Badung, Bali. Pusaran angin terus berputar-putar dan menerjang sejumlah orang yang sedang berselancar di pantai. Wow! Oh, the boat! Oh my God, bocah! Dengan kecepatan tinggi, puting beliung bergerak ke arah timur dan menghempaskan belasan bangunan bangsal milik nelayan di Pantai Canggu. Oh my God! Warga dan wisatawan mancanegara yang kebetulan bersantai di pinggir pantai pun panik. Mereka berlari menyelamatkan diri. Itu kencang sekali anginnya, Bu ya? Kencang bunyinya. Ini bentuk lingkaran dia. Terus ini putar-putar. Terus itu pengunjung pantainya gimana, Bu? Lari terus. Karena lari, saya tidak sempat lari gimana caranya. Kemana saya lari gitu. Sementara dari kejadian angin puting beliung ini belum ada pendataan terkait dampak bencana dari BPBD Badung. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Merapi Selasa kemarin kembali memuntahkan lava dengan ketinggian mencapai 500 meter dari puncak Merapi. Hingga kini Gunung Merapi berada pada status siaga. Semburan lava pijar Gunung Merapi kembali terjadi pada Selasa 19 Januari 2021 disertai dengan awan panas dengan jarak 1,8 km. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegempaan Geologi mencatat aktivitas semburan mulai terjadi pada pukul 02.27 waktu Indonesia Barat. Seismograf mencatat Gunung Merapi mengeluarkan awan panas dengan amplitudo 60 mm selama 209 detik. Jarak luncur sejauh 1,8 km mengarah ke barat daya Sungai Kerasak Boyong. Hingga pukul 6 pagi, setidaknya terjadi 30 kali guguran lava pijar dengan jarak luncur 300 hingga 900 meter ke arah barat. BPPTKG juga mencatat telah terjadi gempa guguran sebanyak 31 kali dengan amplitudo 4 hingga 46 mm dengan durasi 24 hingga 103 detik. Hingga Selasa 19 Januari 2021, Gunung Merapi berada pada status siaga. Masyarakat di sekitar Merapi diminta tetap untuk waspada dengan radius 5 km dari puncak Gunung Merapi. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, sejumlah desa di 2 kecamatan di Boyolali, Jawa Tengah terkena hujan abu akibat aktivitas Gunung Merapi pada Selasa kemarin. Ya, meski terkena abu akibat aktivitas Gunung Merapi, aktivitas warga berjalan seperti biasa. Dua kecamatan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah terdampak abu vulkanik akibat semburan awan panas yang dikeluarkan Gunung Merapi pada Selasa dini hari. 2 kecamatan diantaranya Kecamatan Musuk dan Taman Sari. Selain menempel atap rumah, jalan dan kendaraan, abu vulkanik juga mengenai perkebunan milik warga. Warga mengaku sempat mendengar suara gemuruh pada pukul 3 dini hari. Bapak, ini tanamannya kena apa ini, Pak? Ya, kena abu. Abu? Iya. Dari mana, Pak? Dari Merapi. Merapi. Apa hujan abu, Pak? Iya, tadi jam? Sekitar jam 3, jam 4. Gitu. Terus tahunya Bapak jam berapa? Tahunya ya pagi. Bangun tidur langsung keluar rumah, udah putih semua. Ya, bangun tidur, ada suara letusan, terus bangun, gunungnya meletus lagi. Ada suara gitu? Ada suara kecil. Suaranya bergemuruh atau Meski terdampak abu vulkanik, aktivitas warga di sejumlah lokasi berjalan normal dengan menggunakan masker di luar rumah. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Diduga langgar protokol kesehatan, Satpol PP bubarkan kerumunan pengunjung sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kami kembali usai jeda.